warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pino Salima dengan NIM 877670796. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang lensa cembung dan lensa cekung. Tujuannya yang pertama adalah menentukan jarak titik api atau F lensa cembung. Lalu menentukan kekuatan lensa cembung. Dan yang terakhir menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan di sini saya menggunakan alternatif lain ya untuk meja optiknya. Lalu ada lensa cembung dan lensa cekung. Lalu ada lilin, tabir kertas, dan penggaris. Bisa juga menggunakan lampu ya. Di sini ada senter juga. Langkah pertama kita susun dudukannya menggunakan, dan di sini kita gunakan lensa cembung. Seperti ini, lensa cembung. Seperti ini, lalu kita atur jaraknya, kita nyalakan lilinnya. Kita disusun seperti ini. Di sini ada lensa cembung, ada lilin dan kertas layar. Kita ukur ketika jarak bendanya 10 cm dari lensa cembung, maka bayangannya terlihat seperti itu ya. Ketika dia di jarak 5 cm, maka terlihat bayangannya. Dan ketika dia di jarak 20 cm seperti ini. Ketika di jarak 30 cm, maka seperti ini. Dan di jarak 35 cm seperti ini. Kita ganti menggunakan cermin cekung. Jarak bayangan ya. Ketika jarak bendanya seperti ini di 8 cm. 8 cm. Di 8 cm maka jarak bayangannya 27. Ketika ini ada di jarak titik tengah yaitu 18 cm, maka jarak bayangannya 18 cm. Ketika di sini 28 cm, jaraknya hanya 8. Kita dekati ke sini. Ketika ini mencapai 30 cm, maka ininya hanya 5 cm. Geser-geserkan, ketika mendekati dia tidak terlihat ya bayangannya ya. Dan ketika menjauhi, ketika dia mendekati cermin, ada sinar yang terpantul. Lensa cembung adalah lensa yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya. Ketika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk sangat tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus dan pusat optik lensa. Pada percobaan ini, data hasil pengamatan digunakan untuk menghitung jarak fokus lensa dari beberapa kombinasi posisi benda dan bayangan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai fokus bervariasi, namun rata-rata fokus lensa cembung yang diperoleh adalah sekitar 5,95 cm. Nilai ini sesuai dengan karakteristik lensa cembung, yaitu memiliki fokus positif dan nyata karena sinar-sinar bias bertemu di belakang lensa. Dari hasil perhitungan kekuatan lensa cembung itu sekitar 16,8 dioptri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai fokus, semakin besar kekuatan lensa, yang berarti lensa tersebut lebih mampu membelokkan cahaya secara tajam. Sedangkan cermin cekung adalah jenis cermin dengan permukaan melengkung ke dalam seperti bagian dalam bola. Cermin ini dapat memfokuskan cahaya ke satu titik fokus. Sifat bayangan yang terbentuk tergantung pada posisi benda terhadap fokus dan pusat kelengkungan cermin. Berdasarkan data percobaan, rata-rata jarak fokus cermin cekung yang diperoleh adalah 6,42 cm. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata maupun maya tergantung pada posisi benda. Jika berada di antara cermin dan fokus, bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, jika benda berada di luar titik fokus, bayangan akan terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan ukuran bayangannya tergantung pada jarak benda dari cermin. Kesimpulan percobaan lensa cembung dan cermin cekung menunjukkan bahwa kedua alat optik ini memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan dengan sifat yang berbeda-beda tergantung pada posisi benda terhadap fokus. Lensa cembung menghasilkan bayangan nyata maupun maya, sedangkan cermin cekung dapat memfokuskan cahaya dan membentuk bayangan nyata yang terbalik atau bayangan maya yang tegak. Terima kasih.